Assalamualaikum, balik lagi nih di YouTube channel aku. Hai, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia terus, dan rezekinya lancar ya. Amin. Langsung aja ya teman-teman. Jadi setelah kemarin beberapa hari tuh aku kan upload tuh video perjalanan wisata aku dan kuliner aku ya teman-teman. Jadi di sini aku mau berbagi tips pengalaman aku nih teman-teman. Setelah kemarin aku dan suami tuh ngelilingin Jogja. Nah, sekarang aku mau kasih tips dan triknya nih teman-teman. Gimana supaya jalan-jalannya itu tetap hemat loh teman-teman. Yuk untuk kelanjutannya disimak aja, jangan di-skip. Jadi teman-teman, kenapa aku inisiatif pengen berbagi tips sama triknya nih ke teman-teman semua? Karena untuk tahun 2022 ini tuh banyak banget yang berubah ya teman-teman di daerah Jogjanya. Jadi mungkin semoga tips sama trik ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oh iya, satu lagi ya teman-teman, tips sama trik ini tuh cuma berlaku buat teman-teman sama aku nih, khususnya kalau pengen jalan-jalan tapi nggak pengen ngeluarin budget yang banyak dan supaya nggak over budget gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman duitnya banyak atau apa, itu nggak perlu repot-repot ya, harus lakuin kayak gini, tinggal langsung cus jalan aja. Tapi kalau kita mah beda ya kan. Oke deh teman-teman, ini tips pertama dari aku ya teman-teman. Jadi teman-teman, yang pertama teman-teman harus siapin itu adalah itinerary atau rencana perjalanan nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari tahu dulu ya, teman-teman tuh ke Jogja misalkan ya mau kemana aja dan pengen cobain apa aja. Nah, teman-teman bisa bikin dulu nih listnya kayak gini ya teman-teman. Contohnya, teman-teman bisa masukin tanggalnya, waktunya, dan destinasinya, nah dan perkiraan biayanya. Jadi tuh teman-teman udah kayak banyak lah tahu untuk informasinya tuh di sosial media gitu, dan teman-teman bakalan kesana naik apa nih teman-teman. Karena menurut aku ini penting banget ya teman-teman, supaya kita tuh nggak ngeblank ketika udah di sana bingung mau kemana ya kan. Jadi teman-teman udah persiapin dulu nih rencana perjalanannya, dan biasanya kalau udah tersusun gini teman-teman nggak akan bingung lagi dan bakalan sesuai budget banget gitu loh teman-teman. Nah, itu tips pertamanya dari aku ya teman-teman. Nah, untuk tips keduanya nih teman-teman, untuk tips keduanya, teman-teman mau pilih nih mau berangkatnya pakai apa. Biasanya sih bisa juga kalau misalkan mau bareng keluarga, mau pakai mobil juga boleh, mau pakai motor kayak aku nih teman-teman juga boleh, kayak backpackeran gitu loh teman-teman. Atau mau lebih nggak mau capek-capek gitu, teman-teman juga bisa naik kereta ya. Dan usahain teman-teman kalau mau wisata itu kita pilih tempat wisata yang emang udah banyak untuk akses kendaraannya dan mudah gitu ya teman-teman. Karena kalau misalkan ternyata kendaraannya di sana susah dan kita nggak cari tahu dulu, itu bisa ngerepotin banget loh teman-teman, dan bisa juga itu bikin jadi over budget. Tapi kebetulan kemarin di Jogja itu udah banyak banget ya untuk kayak penyewaan motornya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berangkat naik kereta, itu di sana udah banyak kayak tempat penyewaan kendaraannya kayak motor, mobil, itu bisa ya teman-teman. Ini aku kasih contohnya nih, teman bisa lihat di kayak di Google aja, teman-teman ketik ini tuh udah banyak banget. Teman-teman bisa cek dulu ya rating ulasannya. Nanti mereka akan nyantumin nomor HP-nya. Nah, ini kemarin aku milih salah satu dari sini. Tapi kalau teman-teman udah bawa kendaraan sendiri, misalkan mobil, mungkin itu bisa lebih hemat ya kalau beramai-ramai. Nah, kalau kayak aku kemarin itu naik motor, aku bisa sedikit ngehemat untuk bensin. Aku bisa ngehemat, jadi di sana tuh aku nggak perlu lagi sewa kendaraan apapun karena ini kendaraan yang udah aku bawa dari pertama kali berangkat. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk tips keduanya tentang transportasi apa yang bakalan kita pakai. Yang ketiga itu untuk tips tempat nginep nih teman-teman. Jadi untuk tips dari akunya, kalau teman-teman mau liburannya untuk honeymoon ya kan, teman-teman tuh bisa pilih hotel yang nyaman dan bagus, tapi nggak harus mahal ya teman-teman. Karena kan emang kalau kebutuhannya kita untuk honeymoon itu
perlu yang maksudnya kita akan stay terus di hotel itu, jadi mungkin kita nyari yang lebih nyaman gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata akan banyak keluar keluar kamar atau maksudkan banyak kayak pengen wisata gitu, adventure-nya, teman-teman bisa banget kayak misalkan milih hotelnya tuh yang biasa aja, karena kan untuk di paket cuma tidur aja, tapi nggak yang biasa banget juga ya teman-teman. Karena kan setelah kita habis muter-muter ke wisata sana sini itu biasanya kita kan juga capek, butuh istirahat yang nyaman juga. Nah, mungkin itu akan bisa disesuaikan dulu nih sama teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata teman-teman tuh bakalan full trip gitu keluar, nah kan sayang banget tuh kalau misalkan teman-teman harus milih hotel yang bagus. Jadi tuh kita nggak maksimalin untuk pakai fasilitas yang ada di hotel itu. Tapi kalau misalkan teman-teman bakalan stay terus di hotel, mungkin nggak apa-apa lah ya teman-teman. Teman-teman bisa banget nih milih hotel tuh dengan yang bagus tapi dengan harganya bisa separuh. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana sih caranya supaya kita tuh bisa dapat hotel yang bagus tapi harganya juga murah, nah nanti mungkin aku kasih tahu contohnya. Nah, ini contoh sekilasnya aja ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh usahain pakai aplikasi kayak mungkin bisa Traveloka, tiket.com atau Pergi-Pergi. Nah, itu tuh aplikasinya banyak banget, sering ngasih kayak diskon dan potongan harga. Teman-teman bisa banget untuk pakai harga promonya, dan juga jangan lupa juga teman-teman bisa juga pakai kode vouchernya nih. Jadi kemarin tuh aku sempat nginep di tempat yang bagusnya, dan itu aku pakai kayak potongan harganya juga loh teman-teman. Nah, itu ngikutin syarat dan ketentuannya tergantung kebijakan masing-masingnya ya teman-teman. Tapi ini boleh banget teman-teman kalau mau coba. Iya, namanya juga kan kita pengen murah gitu ya teman-teman. Jadi memang kita tuh harus ada usahanya supaya dapat yang lebih hemat dan murah tapi juga nyaman gitu ya teman-teman. Beda kalau misalkan teman-teman misalkan bawa duit banyak mau nginep di mana aja, it's okay lah, bebas ya kan, gak perlu rempong harus kita nyari-nyari dulu dan nyari-nyari voucher potongan harga dulu gitu loh teman-teman. Nah, selain tempat nginep juga diusahain teman-teman itu nyari tempat nginep yang deket sama destinasi atau wisata atau trip yang teman-teman bakal datengin. Nah, diusahain itu tempatnya itu deket, jangan sampai teman-teman itu salah pilih tempat. Misalkan kayak aku kemarin misalkan aku mau ke Pantai Gesing. Nah, aku belum tahu tuh itu aku bakalan nginep di mana, dan itu butuh waktu berapa lama dari jarak tempat nginep sama tempat wisatanya. Nah, itu penting banget ya buat teman-teman. Jadi teman-teman itu harus sesuai nih antara misalkan teman-teman mau trip kemana destinasinya. Nah, teman-teman harus sesuai sama tempat nginepnya supaya jaraknya itu kita tuh nggak kaget dan ternyata nggak jauh gitu loh, maksudnya lebih dekat. Kayak misalkan di Jogja itu teman-teman di Malioboro itu kan banyak banget tempat wisata. Nah, teman-teman bisa tuh nyari tempat nginep di daerah Malioboronya dan nggak perlu pakai kendaraan juga bisa, teman-teman cuma tinggal jalan kaki. Nah, di situ banyak tuh teman-teman. Jadi itu tips dari akunya ya teman-teman. Nah, ini untuk tips keempatnya ya teman-teman. Nah, ini jarang banget, belum banyak yang orang tuh kepikiran sampai sini ya teman-teman. Nah, ini tips yang keempatnya nih teman-teman. Ini tuh update ya tahun 2022. Jadi tuh setelah kemarin aku sama suami aku main ke Jogja, itu tuh tempat wisatanya sekarang udah banyak banget ya yang serba bayar loh teman-teman. Bukan tempat wisatanya sih teman-teman, tapi tempat spot fotonya nih teman-teman. Nah, contoh salah satu wisata yang viral itu yang namanya Heha Sky View itu kan spot fotonya tuh banyak banget ya teman-teman, dan satu spot foto itu berbayar ya, dan hitungannya itu bukan misalkan sepasang gitu atau gimana sekeluarga. Ini tuh bener-bener harus per orang bayarnya teman-teman. Dan ini tuh bisa over budget banget kalau misalkan kita tuh pengen semuanya kita coba untuk foto di situ ya teman-teman. Jadi tuh sepengalaman aku kemarin, jadi fotonya kan berbayar, udah gitu difotoin sama fotografernya. Jadi foto per orangnya bayar, terus nanti tebus fotonya kita bayar lagi teman-teman. Jadi per orangnya bayar, tebus fotonya bayar. Jadi di situ teman-teman
mesti banget kita tuh pilih pengen foto di mananya yang kira-kira tuh kita tuh suka gitu. Jadi nggak perlu teman-teman tuh ambil semua spot fotonya untuk foto. Nah itu bisa ngehemat. Jadi tuh teman-teman jangan kalap gitu loh, karena kan di sana kayak semua spot fotonya bagus, tapi teman-teman perkirakan aja nih yang masuk dan teman-teman suka tuh kita mau foto di mana gitu. Untuk kenang-kenangan aja sih gitu menurut aku ya teman-teman. Nah, tapi cerita di Heha sama yang di Pantai Gesing tuh beda nih teman-teman. Jadi waktu aku di Pantai Gesing itu kan ada fotografer juga tuh yang nawarin untuk kita tuh foto ya. Disembari kita juga bisa naik kapalnya. Nah, kemarin itu aku naik kapal sekaligus di foto ini tuh harganya 50.000 teman-teman, udah sama naik kapalnya. Nah, kan abangnya itu foto-foto kita terus ya, jepret sana jepret sini, dan hasilnya kan banyak tuh. Selalu habis foto itu kita tuh suruh milih foto mana yang bakalan kita pilih, karena masalahnya itu sama lagi. Jadi kita tuh harus bayar per satu fotonya tuh teman-teman. Jadi teman-teman bingung gak sih kalau misalkan kita tuh fotonya bagus semua, tapi kita disuruh hapus sama abangnya. Kita pilih aja sesuai yang kita suka, karena itu yang satu fotonya itu harganya itu dihitung satuan gitu loh teman-teman. Nah, untuk di kasus Pantai Gesing ini, nah tips dari aku tuh, bisa nggak kita tuh nego sama fotografernya, bilang bang bisa nggak ini kita tebus semuanya aja fotonya segini gitu. Jadi kayak negosiasi gitu loh teman-teman. Kan sayang banget ya kalau misalkan kita udah difoto banyak tapi ternyata kita cuma bisa bayar foto-foto yang kita pilih aja, dan sisanya itu bakalan dihapus sama abangnya. Jadi kan sayang banget, kan abangnya juga nggak mungkin juga mau nyimpen foto kita buat apaan ya kan. Jadi daripada dihapus dan dipilih sesuai yang kita suka, mending tuh teman-teman bisa tuh cobain nego ke abang fotografernya, bang bisa nggak ini kita ambil semua fotonya segini gitu teman-teman. Nah contoh kemarin aku deal-dealan harga sih teman-teman. Jadi kayak misalkan satu foto tuh awalnya 5.000, misal teman-teman 10.000, 10 foto itu aku bayar 50.000. Nah itu masih banyak banget foto aku yang misalkan aku nggak sayang kan kalau misalkan dihapus. Nah akhirnya aku bilang ke abangnya, bang bisa nggak ini semua fotonya aku bayarin aja 50.000 gitu. Jadi kan nggak kebuang juga tuh hasil foto abangnya gitu. Nah tapi kalau untuk di Heha ini nggak berlaku ya teman-teman, karena di Heha itu udah bayar struknya gitu loh ke tempat kasirnya. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau kita nego kayak gitu. Nah termasuk di tempat kemarin tuh di Pinus Penggel teman-teman, itu sama ya teman-teman. Jadi kita tuh foto per fotonya bayar, dan hasil foto jepretan kita bagus-bagus, dan kita cuma bisa ambil sesuai yang kita mau. Dan itu kan sayang kalau misalkan kehapus atau dibuang gitu loh teman-teman sama mereka. Jadi mungkin teman-teman bisa coba nih pakai trik nego nih, biar fotonya tuh bisa keambil sama kita semua tanpa harus dihapus gitu loh teman-teman. Nah kan ini aku dapet tips sama triknya itu kepikirannya pas lagi di Pantai Gesing ya teman-teman. Jadi pas lagi di Heha Skyview-nya tuh aku belum kepikiran gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba ya boleh sih dicoba aja. Nanti teman-teman bisa sharing juga nih ke aku kalau ternyata di sana juga bisa. Makasih ya. Jadi itu tips keempat dari aku ya teman-teman. Menurut aku itu tipsnya jarang ya orang kepikiran ke situ. Lanjut tips yang terakhir ya teman-teman, tips yang kelima. Dan itu tadi ya teman-teman 4 tips dari aku. Sekarang ini ada tips yang terakhir ya teman-teman, tips yang kelima. Jadi buat teman-teman kalau emang pengen hemat dan sesuai budget, nggak over budget, itu teman-teman jangan kalap ya. Jadi untuk wisata-wisata tertentu, contohnya kayak aku kemarin di Jogja, itu kan banyak banget wisatanya, kulinernya itu bener-bener bisa banget bikin kita kalap. Dan belum lagi kita tuh harus bawa kayak oleh-olehnya tuh kan banyak ya, ada kayak bakpianya, kue-kue lainnya, dan kayak baju-bajunya ya kan, buat apa sih, buat kayak cuci cindera mata gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar harus sesuaiin kebutuhan teman-teman dan kesukaan teman-teman ya, yang emang sesuai budget kita. Kayak misalkan untuk spot foto yang ada di Heha itu teman-teman gak perlulah ambil semua gitu. Jadi cukup yang teman-teman emang menurut teman-teman itu bagus dan teman-teman suka, nah teman-teman bisa ambil. Kayak kemarin aku cuma pilih
balon udaranya, karena itu kan yang ikonnya gitu loh, icon dari Hehanya, dan kebetulan kan emang lagi viral juga kan untuk balon udara itu. Jadi aku pilih foto itu, jadi aku nggak semuanya aku ambil gitu teman-teman, karena kan kalau misalkan semuanya diambil ya nggak apa-apa sih, kalau teman-teman ada lebih gitu boleh lah gitu. Cuma kalau teman-temannya udah sesuai budget, takutnya kalau teman-teman paksain pakai budgetnya terus yang lainnya jadi nggak kebagian, gimana, kan nanti jadinya repot tuh. Dan untuk kulinernya juga teman-teman bisa banget teman-teman tuh pilih pakai cara aku kemarin, teman-teman tuh cek boleh di aplikasi yang teman-teman punya gitu. Kalau aku kemarin sempat lihat di kayak sosial media juga, terus aku cari di Google, aku cek ulasannya gitu loh teman-teman, aku buat tahu. Kan kalau ulasan review dari teman-teman tuh biasanya jujur semua ya. Jadi aku cari tahu harganya mahal atau murah, dan tempatnya bagus atau enggak, dan makanannya itu beneran worth it enggak, murah enggak gitu loh teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman beberapa tips hemat dari aku untuk traveling ke Jogja ya teman-teman. Tapi enggak juga cuma di Jogja, misalkan teman-teman mau coba tempat lain dan ada kayak misalkan wisata yang berbayar atau apa, dan akan cari penginapan dan kendaraannya apa, teman-teman bisa juga pakai tips dan trik ini. Nah, kalau buat teman-teman ada yang mau ditanyain boleh ya, cantumin aja di kolom komentar. Dan aku ucapin makasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu nonton channel aku ini. Dan aku juga ucapin makasih banyak buat teman-teman yang cuma nonton aja, nggak apa-apa. Semoga next bakalan subscribe channel aku. Segitu aja ya teman-teman yang bisa aku sampein. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video aku berikutnya ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum.